FIFA Series diumumkan, Grup A dan Grup D ACC main di Indonesia. Stadion JIS dan GBK jadi venue. Belanda dan Uruguay confirm join. FEM Malaysia, kok bisa ya? Mereka jadi rebutan terus. FIFA akhirnya merilis format lengkap untuk FIFA Series edisi terbaru, dan pengumumannya langsung bikin gempa besar di Asia. Dari sekian banyak negara yang berharap jadi tuan rumah, dua grup langsung mendapat akses untuk main di Indonesia, Grup A dan Grup D. Keputusan ini datang begitu cepat, seakan FIFA sudah memegang peta pasti tentang negara mana yang paling layak mengangkat event internasional. Dan tidak mengejutkan, dua venue yang dipilih bukan sembarang stadion. Jakarta International Stadium dan Gelora Bung Karno. Dua bangunan yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil mencuri perhatian dunia karena atmosfernya yang tidak tertandingi. Begitu FIFA mengumumkan hal ini, suasana langsung pecah. Tidak hanya fans Indonesia yang merayakan, tetapi federasi negara lain juga mulai membahas keputusan tersebut. Dalam hitungan jam, berita bertambah besar karena dua negara papan atas dunia juga resmi mengkonfirmasi keikutsertaan mereka di grup yang akan bermain di Indonesia, Belanda dan Uruguay. Dua negara dengan ranking tinggi, sejarah panjang, dan magnet global yang luar biasa. Dan keduanya sekali lagi memilih Indonesia sebagai panggung utama. Disinilah komentar dari Malaysia muncul, membuat panas satu Asia Tenggara. Wakil FAM dengan nada yang sulit disembunyikan berkata, "Kok bisa ya? Mereka jadi rebutan terus." Kalimat yang sederhana tapi mengandung banyak rasa. Rasa penasaran, rasa iri, dan rasa bahwa mereka mulai tersingkir dari percaturan event besar. Untuk memahami kenapa fenomena ini terjadi, kita harus melihat dari awal bagaimana FIFA memilih venue. Ini bukan undian, ini bukan giliran. FIFA Series adalah event yang dikemas untuk nilai komersial maksimal. Mereka butuh atmosfer yang hidup, stadion yang penuh, gambar siaran yang memukau, dan pasar yang sanggup mengangkat exposure global sebuah pertandingan. Dan kalau indikatornya itu, Indonesia berada di level yang jauh di atas negara-negara tetangganya. Sejak Piala Dunia U17 digelar di Indonesia, dunia akhirnya menyaksikan secara langsung bahwa atmosfer sepak bola di negeri ini bukan sekedar hasil kamera TikTok. Ini nyata, hidup, padat, bising, dan punya efek visual yang bikin negara manapun ingin merasakan pengalaman yang sama. Banyak pemain muda Eropa bahkan mengakui bahwa bermain di GBK terasa seperti final, bukan pertandingan kelompok umur. Momen seperti itu bukan sekedar memori, ia jadi bukti yang dicatat federasi dunia. Karena itulah, ketika FIFA membuka format baru dan mulai menentukan negara tuan rumah, Indonesia langsung masuk daftar prioritas. JIS dipilih sebagai venue grup A karena punya tampilan modern, struktur canggih, dan akustik yang menggemakan suara supporter seperti konser raksasa. Sementara GBK menjadi rumah untuk grup D, tidak hanya karena kapasitasnya yang besar, tapi karena auranya yang sulit ditemukan di stadion lain. GBK sudah sejak lama jadi ikon, tempat di mana pertandingan biasa terasa seperti pertandingan final. Begitu venue sudah dikunci, FIFA menghubungi beberapa negara besar untuk memastikan siapa saja yang siap ikut. Dan tanpa ragu, Belanda konfirmasi terlebih dahulu. Fans base mereka sangat besar di Indonesia, hubungan sejarah mereka panjang, dan setiap kali Belanda main di sini, dunia tahu stadion akan pecah penuh. Tidak lama kemudian, Uruguay menyusul. Keputusan itu tidak mengejutkan, karena Uruguay sedang membawa generasi emas baru yang ini mendekatkan diri ke pasar Asia. Dan cara paling efektif untuk melakukannya adalah tampil di negara yang memiliki euforia sepak bola terbesar di kawasan. Federasi Belanda dan Uruguay sangat memahami satu hal, pertandingan internasional bukan hanya soal uji coba taktik. Ini soal exposure, brand, dan bagaimana pertandingan itu mempengaruhi image tim di mata dunia. Bermain di depan stadion yang penuh bukan hanya memuaskan pemain, tetapi memuaskan sponsor, pemegang hak siar, dan federasi. Dan dalam hal ini, Indonesia adalah paket lengkap. Ini alasan kenapa negara seperti Malaysia merasa heran, bahkan sedikit tersindir. Selama beberapa tahun terakhir, mereka mengalami kesulitan dalam menarik sponsor besar untuk event internasional, apalagi negara papan atas. Atmosfer stadion mereka seringkali dianggap kurang hidup, tidak punya daya jual visual kuat, dan engagement di media sosial tidak cukup besar untuk menggerakkan event global. Bahkan dalam beberapa kompetisi regional pun,
Penonton seringkali tidak penuh, dan itu membuat federasi besar enggan melihat Malaysia sebagai panggung yang layak. Sementara Indonesia memecahkan rekor demi rekor dalam hal antusiasme, mulai dari kualifikasi, laga uji coba melawan tim Eropa, hingga pertandingan usia muda, semua penuh, semua viral, semua menghasilkan engagement masif yang membuat sponsor melirik tanpa harus diundang 2 kali. Dan ketika FIFA mengevaluasi faktor-faktor ini, Indonesia menjadi pilihan yang sangat jelas. Apa yang terjadi ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari kombinasi atmosfer, demografi, infrastruktur, fanbase, dan dampak digital yang tidak miliki negara manapun di Asia Tenggara. Dunia sudah tahu bahwa jika mereka ingin merasakan pertandingan internasional dengan energi liar tetapi aman, Indonesia adalah rumahnya. FIFA Series edisi ini diperkirakan akan menjadi salah satu edisi dengan tingkat perhatian terbesar. 2 negara elit dunia tampil di 2 stadion yang subah terkenal karena energinya. 2 grup dimainkan di negara dengan fanbase sepak bola paling aktif di dunia. Dan 2 venue akan penuh sebelum tiket resmi dilepas. Ini bukan event biasa, ini panggung global. Untuk Malaysia, komentar, kok bisa ya mereka jadi rebutan terus? Sebenarnya bukan pertanyaan, itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa hierarki spotlight Asia Tenggara sudah berubah total. Yang dulunya merata, sekarang sudah fokus. Dan pusat fokus itu berada di Indonesia. Belanda datang untuk atmosfer, Uruguay datang untuk exposure, FIFA datang untuk pasar, dan semuanya bertemu dalam satu titik yang sekarang jadi pusat perhatian Asia, Indonesia. Jika tren ini terus berlanjut, sangat mungkin Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tujuan tetap negara besar setiap jeda internasional. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi menjadi rutinitas. Dan inilah babak baru. Babak di mana Indonesia bukan lagi sekedar tuan rumah alternatif, tapi menjadi panggung utama. Negara besar bukan sekedar datang, mereka berebut datang. Federasi bukan sekedar melirik, mereka mengincar. Sponsor bukan sekedar tertarik, mereka berebut slot. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan FIFA untuk memberi ACC pada 2 grup besar dan 2 negara top yang memilih Indonesia sebagai rumah pertandingan mereka.